البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Yaitu kalau ikut hukum kufar atau mengadopsi hukum kufar memang bingung. Tapi kalau kita ikut hukum syariat, sudah ada dalil-dalil di dalam hadis Nabi dengan istimbat para a'immah, yaitu orang-orang yang disabit bahwasanya dia itu dianggap gila atau sakit mental. Kejahatan-kejahatan yang dia lakukan itu dikatakan sebagai ahkam wad'iyah, yaitu peristiwa. Bukan dia yang berbuat jinayah betul-betul sehingga terkena hukuman, tetapi ahkam wad'iyah. Berarti apa? Dia secara fisikal dia tidak dihukum, yaitu tidak dihukum yang hukuman orang-orang yang berakal, tetapi lihat apakah dia punya harta untuk membayar ganti rugi. Itu yang pertama. Kalau memang menyebabkan orang mati, berarti apa? Dia dibebankan kepada harta dia atau siapa yang menjadi wali dia. Dan dari sisi yang lain, tatkala activity dia itu tasarrufatnya itu membahayakan orang lain, walaupun dia tidak dihukum, tapi dia wajib dihajar. Istilahnya pakai hak hajar, yaitu dibatasi aktivitinya. Kalau perlu dipasung, yaitu diikat dalam rumah, tak boleh keluar. Makanya tak boleh memandu, tak boleh ini, tak boleh itu. Tapi kalau kenyataannya sehari-hari dia memandu, nah ini akan dipertanyakan, gimana dia boleh memandu? Siapa wali dia? Kalau ternyata nggak ada wali lah, dia dewasa, dia punya anak istri, sehari-hari nggak ada apa-apa, berarti tipuan kalau dikatakan akalnya itu kacau atau apa. Mungkin ada orang mentalnya gangguan sedikit, tapi secara umum akalnya masih sehat, masih wajib sholat. Berarti kalau dia berdosa ya memikul dosanya. Karena terkadang tidak betul-betul gila, tapi mungkin peguamnya yaitu pembelanya akan mengatakan, oh dia ada sakit mental, tak boleh dihukum. Ini sekitar tipuan. Ternyata dia masih berakal, masih mampu jual beli, masih mampu untuk ini itu, bahkan mungkin dia masih mampu mengajar anaknya atau mengajar kalau dia di sekolah mungkin jadi cikgu. Jadi sakit mentalnya masih sangat ringan sehingga buktinya sehari-hari diterima seluruh aktiviti dia, jual beli dia dan sebagainya. Orang gila jual beli tidak sah. Jadi ketika terjadi case-case seperti itu, perlu pihak, istilahnya apa itu? Pihak penuntutnya itu, penuntut itu apa ya? Peguam yang pendakwanya harus memperhatikan, jangan asal terima, oh memang dia gila ya sudah tak boleh dihukum. Lihat, betulkah dia gila atau sekedar tipu daya dari si peguamnya itu atau apa? Kalau memang betul-betul dia gila, berarti seluruh tasarruf dia harus dicabut. Mungkin dia tidak masuk penjara, tapi dia harus ditahan di rumah dan ada wali. Walaupun dia sudah besar, harus ada wali. Dan walinya yang bertanggung jawab. Jadi harta dia harus dipakai untuk harta dari si orang yang dianggap gila ini dipakai untuk membayar ganti rugi terhadap orang yang dianiaya tadi atau apa misalkan. Misalkan betul, tapi seringkali ternyata tidak gila. Setelah hukumannya setelah case-nya berat sampai membuat anak orang lain mati, baru cari alasan, oh dia gila, ada sakit mental. Ini cuma alasan aja agar selamat dari hukuman. Jadi ada dua pilihan. Kalau dia gila berarti dia tidak boleh bekerja, dia harus di rumah ditahan oleh walinya, tak boleh ini, tak boleh itu. Kalau memang dia ternyata terbukti tidak gila, ya sudah, berarti dia terkena hukuman seperti hukuman orang yang masih berakal. Tidak seperti yang di Korea atau di beberapa tempat di negara kufar dengan alasan sakit mental langsung tidak ada hukuman apa-apa. Ini tak betul. Tapi sehari-harinya masih boleh jadi CEO, masih boleh entah apa itu, kerja ini kerja itu. Iya, masih membahayakan orang lain. Dan bukan hanya orang gila, anak kecil di Korea ataupun di beberapa negara dengan alasan dia masih di bawah umur, boleh merogol, boleh membunuh, boleh melukai orang, habis itu nggak ada hukuman apa-apa, sekolah seperti biasa. Ini tak boleh. Harusnya kalau emang dia membahayakan, walaupun dia tidak masuk penjara, dia harus ditahan di rumah. Nah, orang tuanya yang membayar segala ganti rugi itu. Tidak seperti hukum kufar yang aneh-aneh macam itu, tidak melindungi mangsa tapi malah melindungi orang yang dengan alasan di bawah umur. Di bawah umur tapi sudah boleh menghamili orang lain.
Dan itu sering terjadi. Akhirnya orang lain sampai bunuh diri lah apa. Hukum kufar dipakai ya semacam itu. Asalnya kan pemula caranya dulu cara rancang. Memang. Kita selesai. Memang. Dia rancang itu kalau ada hukum kafir. Ada banyak konsekuensi kalau dia disabit secara syariat, dipastikan dia sakit mental, ada konsekuensinya berarti. Bukan hanya bebas dari hukum semata. Hartanya harus diambil untuk membayar ganti rugi dan dia sendiri setelah itu tak boleh melakukan apa-apa, ditahan di rumah biar tidak menganiaya orang lain. Tak boleh dia masih punya apa itu cut bank atau apa saja, tak boleh. Orang gila tak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin.